Sejarah manusia jarang bergerak lurus. Ia cenderung berulang, dalam bentuk yang berubah, tetapi dengan pola yang serupa. Setelah era para nabi besar berakhir, manusia memasuki fase yang sering disebut sebagai era pengetahuan. Otoritas wahyu tidak hilang, tetapi mulai berbagi ruang dengan rasionalitas, observasi dan metode ilmiah. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia berkembang perlahan, terutama setelah pergeseran pusat-pusat peradaban. Ketika Baghdad, yang pernah menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia, mengalami kemunduran, dinamika intelektual global ikut berubah. Dalam beberapa abad berikutnya, Eropa menjadi salah satu pusat perkembangan sains dan filsafat. Dari sinilah muncul apa yang dikenal sebagai masa pencerahan. Pada periode ini, manusia mulai menempatkan akal sebagai alat utama untuk memahami dunia. Tradisi, otoritas, dan kepercayaan mulai diuji melalui logika dan bukti. Namun satu hal tetap konstan. Manusia tetap membutuhkan kerangka untuk memahami realitas. Dalam konteks modern, kerangka itu sering hadir dalam bentuk ideologi. Kapitalisme misalnya, menekankan peran pasar dan inisiatif individu. Liberalisme menempatkan kebebasan personal sebagai nilai utama. Komunisme menawarkan visi kesetaraan sosial, sementara ateisme berkembang sebagai posisi filosofis yang menolak keberadaan Tuhan. Secara konseptual ini berbeda dari agama. Namun dalam praktik sosial, beberapa di antaranya menunjukkan kemiripan fungsi, menjadi dasar identitas, membentuk cara pandang, dan memengaruhi keputusan kolektif. Tokoh-tokoh seperti Karl Marx atau Mao Zedong, serta pemikir kontemporer seperti Yuval Noah Harari, berperan dalam membentuk dan menyebarkan kerangka berpikir ini. Karya-karya mereka sering menjadi rujukan dalam diskusi global tentang arah masyarakat. Sepanjang abad ke-20, perbedaan kerangka ini berkontribusi pada konflik berskala besar. Perang dunia mempertemukan sistem politik yang berbeda. Sementara Perang Dingin mencerminkan persaingan antara dua model ideologi yang dominan saat itu. Ketika salah satu model melemah di akhir abad tersebut, muncul anggapan bahwa dunia akan bergerak menuju satu sistem yang relatif seragam. Namun perkembangan awal abad ke-21 menunjukkan bahwa realitas lebih kompleks. Ketegangan geopolitik tetap terjadi, seringkali melibatkan kombinasi kepentingan ekonomi, keamanan, dan identitas. Konflik di kawasan Timur Tengah, termasuk dinamika antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, menunjukkan bahwa perbedaan nilai, kepentingan strategis, dan persepsi ancaman masih menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan. Dalam situasi seperti ini, batas antara ideologi, kepentingan negara, dan identitas seringkali tidak jelas. Ketiganya saling beririsan dan membentuk arah kebijakan. Di saat yang sama, perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, menambah dimensi baru dalam cara konflik dijalankan dan dipahami. Melihat pola yang berulang ini, satu hal menjadi cukup jelas. Manusia secara konsisten membangun sistem untuk menjelaskan dunia dan menentukan arah tindakan. Sistem tersebut bisa berbentuk agama, ideologi, atau kombinasi keduanya. Nama dan bentuknya berubah, namun fungsinya relatif tetap. Pertanyaannya bukan lagi apakah satu sistem akan menggantikan yang lain, melainkan bagaimana manusia mengelola perbedaan sistem tersebut tanpa kembali pada siklus konflik yang sama.